Debt collector pinjol yang mengancam saat tagih hutang bisa dibui. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang, serta memberikan informasi-informasi penting mengenai permasalahan leasing, bank, dan pembiayaan lainnya, dan juga pinjol. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Togam L. Tobing, dalam seminar bertajuk mengenai pengaturan Undang-Undang P2SK, penguatan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen, mengatakan bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah mewanti-wanti bahwa adanya debt collector dari pelaku usaha jasa keuangan PUJK yang melakukan penagihan dengan cara mengancam hingga kekerasan akan dipidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun hingga denda sampai 250 miliar. Ada beberapa contoh kasus atau perilaku petugas penagihan yang melakukan pelanggaran. Contoh, ada peminjam pinjol perjanjian kredit karena belum membayar, dia melakukan penagihan secara agresi atau mengeluarkan kata-kata kasar atau ancaman dan lain sebagainya. Yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan kode etik. Dan perbuatan semacam ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi. Pasal 306 itu mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan bisa dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan denda pidana paling sedikit, ya, bukan paling besar, tapi paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Kemudian, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Bernard Wijaya, menerangkan bukan hanya penindakan yang akan dilakukan kepada pinjolnya atau PUJK-nya, tetapi pihak ketiga yang melakukan penagihan melalui debt collector juga bisa dipidana. Tidak hanya PUJK yang disanksi, debt kolektornya juga pihak ketiganya itu kita minta pelaku usaha menindak terhadap debt collector dan kami melakukan penindakan kepada PUJK. Karena berdasarkan aturan yang ditentukan, proses penagihan oleh PUJK atau debt kolektornya memiliki batasan dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam melakukan pekerjaan penagihannya. Misalnya, waktu penagihan yang dibatasi hanya sampai maksimal jam 8 malam. Kalau penagihan setengah 10 malam, ya, contohnya kolektornya datang setengah 10 malam atau menelpon setengah 10 malam atau lebih ke atas, apalagi sampai memaksa yang bersangkutan itu membuat video bahwa harus berjanji untuk membayar dengan cara dalam videonya itu etikanya nggak boleh. Dalam hal ini, pihak OJK berjanji akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan tadi, ya, jika ada atau jika masih ada debt kolektornya yang masih melakukan cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang sudah disebutkan tadi terlebih dalam pasal 306. Jadi kepada para nasabah yang merasa diberlakukan tidak sesuai dengan etika dalam penagihan atau peraturan-peraturan dalam cara penagihan yang telah disampaikan tadi, maka boleh menyampaikannya kepada pihak OJK, baik melalui email, website, atau datang langsung ke kantor OJK terdekat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya Anda selalu mendapatkan informasi-informasi penting mengenai peraturan, perundang-undangan, perbankan, finance, leasing, dan pembiayaan lainnya, sehingga tidak dirugikan hak-hak Anda yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam sahabat.